Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kalau ditanya siapakah pemain catur terbaik di dunia, kalian pasti akan menjawab Garry Kasparov bang, Bobby Fischer, Magnus Carlsen, Michael Tal. Ya, bukan teman-teman. Kali ini kita tidak akan membahas nama-nama tersebut. Tapi tahukah kalian bahwa jauh sebelum eranya Bobby Fischer, Kasparov, Magnus Carlsen, ada nama seorang pemain catur dari India ya, tepatnya British India, yaitu yang sekarang dikenal dengan negara Pakistan. Dia adalah Mir Sultan Khan. Tahukah nama tersebut teman-teman? Dia adalah pecatur dari dataran Asia ya. Dan ya, walaupun cerita hidupnya sangat singkat dalam dunia catur, tapi dia pernah menjadi pemain catur terkuat di dunia dan mengalahkan salah satu juara dunia nomor 3 ya, juara dunia ketiga catur, yaitu Jose Raul Capablanca. Dan kisah selengkapnya tentang Mir Sultan Khan akan saya bahas di Mengenal Pecatur Dunia. Tapi saya akan bahas tentang permainan dia melawan Jose Raul Capablanca. Langsung saja kita check it out. Ya, memegang buah putih Mir Sultan Khan dalam kejuaraan Hastings ya, yaitu di Inggris, memulai dengan kuda F3 tahun 1930 ini turnamennya. Kemudian kuda F6 Jose Raul Capablanca dan dijawab D4. Kemudian B6 dan C4. Gajah B7 dan kuda C3. Ya, teman-teman, ini merupakan pattern apa? Ya, pattern pembukaan Indian game ya, Queen Indian game, dengan ciri khas gajah B7, kuda F6 dan B6. Dan selanjutnya biasanya hitam melanjutkan dengan E6 dan E6 betul, dan dijawab A3. Tujuannya adalah mencegah permainan agresif dari Jose Raul Capablanca dengan menjalankan gajah B4. Kemudian D5 di sini Jose Raul Capablanca, dan C kali D5, E kali D5. Dan faktanya ya teman-teman, boleh kalian ketahui dan kalian pasti shock bahwa permainan opening ini sampai hari ini masih dimainkan oleh para pemain catur. Jadi legasinya Mir Sultan Khan juga masih ada ya sampai saat ini. Kemudian gajah G5, gajah E7, E3, rokade, gajah D3, kuda E4 ya. Langsung menjawab ya. Menutup kekuatan dari gajah D3 untuk menyerang ke petak H7 dengan kuda E4. Dan gajah F4 ya, menolak karena apabila makan menteri kali E7, kuda D4 semakin kuat. Kuda D7, menteri C2, Mir Sultan Khan menyerang kuda di E4 dan F5 menjawab Jose Raul Capablanca. Ya, Jose Raul Capablanca ini pemain yang cukup komplit ya. Dia bisa bermain dengan posisional yang sangat fantastis dan endgame-nya juga sangat fenomenal. Kemudian Sultan Khan jawab kuda B5 menyerang petak C7. Wow. Dan dijawab gajah D6. Kemudian kuda kali D6, C kali D6, pion tumpuk ya. Tapi tidak masalah bagi Jose Raul Capablanca. Kemudian H4, Sultan Khan, benteng C8, menteri B3 ya. Menteri E7 dan kuda D2, kuda D F6, kuda kali 4, F kali 4 dan gajah E2. Sultan Khan mundur untuk mencegah kuda ke G4 dan kuda ke H5. Ya, benteng C6 coba menumpuk, G4 serang Sultan Khan dengan G4 G5 untuk menjatuhkan pion di D5. Kemudian benteng FC8, G5 dan kuda E8. Kemudian gajah G4, benteng C1 Jose Raul Capablanca skak. Ya, raja D2 ya Sultan Khan. Ya, kemudian Jose Raul Capablanca jalan benteng 8 C2, checkmate ya. Dan ya, memang dengan ide raja D2, Sultan Khan sudah memikirkan resiko bahwa menukar menteri dengan dua benteng dari Jose Raul Capablanca. Makan, dan menteri C7, kemudian raja D2. Tapi coba kita lihat kekuatan dari sepasang gajahnya Mir Sultan Khan, sangat kuat banget ya. Gajah F4 dan gajah G4-nya ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian menteri C4, Jose Raul Capablanca, menteri D3 coba diancam, langsung gajah E2. Menteri B3, benteng B1,
Raja F7 dan benteng H F1. Raja E7 dan benteng C3 ancam menteri, coba untuk mengusir menteri A4 dan B4. Ya. Kemudian menjawab menteri D7, Jose Raul Capablanca mulai frustasi dan kebingungan ya dengan serangannya yang tidak masuk ya di sini. Karena Mir Sultan Khan cukup solid menjaga pertahanannya, kemudian menumpuk benteng BC1 A6, benteng G1, menteri A4, dan balik lagi benteng GC1, menteri D7 ya. Sepertinya Jose Raul Capablanca nih udah pasrah ya dan coba untuk mengambil draw aja kayaknya. H5, Raja D8, benteng 1C2, menteri H3 ya. Menteri H4 dan Raja B2. Lihatlah bahwa Sultan Khan sangat solid sekali dan sangat ulet ya. Dia membiarkan menteri kali F2, tapi ada ancaman buka gajah kali A6, di mana menteri diancam oleh benteng dan gajah A6 mengancam petak B7. Jadi tidak berani Jose Raul Capablanca menteri H3. Ya, benteng 1, menteri H4, mundur lagi benteng 3C2, menteri H3, dan tidak mau remis ya. Mulai A4, menteri H4, Raja A3 ya. Menteri mondar-mandir, menteri H3, gajah G3, dan menteri F5. Gajah H4, G6, H6, dan menteri D7, baru dorong B5. Ya, A5 dan gajah G3. Lihat positional play yang dimainkan oleh Mir Sultan Khan ya. Sangat solid sekali. Pion-pionnya, strukturnya sangat bagus, dan gajah F4. Tidak ada kelemahan apapun yang bisa diambil oleh Jose Raul Capablanca. Padahal sampai hari ini Jose Raul Capablanca merupakan juara dunia yang sangat komplit ya bermain dengan posisionalnya. Menteri H3, Raja B2, Menteri G2, dan Raja B1. Ya, hanya menteri yang bisa dijalankan oleh Jose Raul Capablanca. Kenapa? Karena gajahnya tidak bisa gerak, dan kalau gerak dia petak C8-nya akan diberikan C. Dan baru Mir Sultan Khan benteng G1, gajah C8, dan benteng C6 masuk. Akhirnya melepas ya Jose Raul Capablanca. Karena ancaman dari gajah G4 ini cukup bahaya untuk pertahanan Jose Raul Capablanca. Menteri H4 dan benteng GC1 ancam gajah C8, gajah G4, dan menolak gajah F1. Ya, tidak berani mengambil F2 ya, mungkin karena ya tidak terlalu terpengaruh ya, tidak menghasilkan keuntungan apa-apa. Sehingga Jose menteri H5, benteng E1, menteri H1, benteng C1, menteri H5 lagi, Raja C3, menteri H4, gajah G3, diberikan pion G5, makan Raja D2, menteri H5. Kemudian baru benteng kali B6, Raja E7, benteng B7, Raja E6, dan B6. Kuda F6, baru naik gajah B5. Ya, posisional dari Mir Sultan Khan sudah rapi ya. Kemudian menteri H3 dan benteng B8. Dan di sini give up ya seorang Jose Raul Capablanca. Kenapa menyerah Bang? Karena ya Mir Sultan Khan punya pion yang akan promosi ya di sini. Selanjutnya bentengnya juga bisa membantu serangan, benteng C6 untuk mengambil pion D6. Wow. Wow, speechless ya. Tidak bisa berkata-kata saya ketika Jose Raul Capablanca, seorang pemain yang ya juara dunia ketiga ini, tidak bisa bergerak melawan seorang Mir Sultan Khan. Dan ya memang Mir Sultan Khan ini memiliki karir catur yang sangat singkat. Ketika dia bisa berhasil mengalahkan para top grandmaster ya, di eranya mengalahkan Jose Raul Capablanca, Akiba Rubinstein, dan dia kemudian secara misterius menghilang ya. Dia kembali ke Pakistan dan tidak pernah diketahui lagi kisahnya, dan ya sampai hari ini masih menjadi tanda tanya dan kisah yang sangat misterius. Tapi inilah permainan dari Mir Sultan Khan. Kenapa dia disebut-sebut sebagai salah satu pecatur otodidak ya, terkuat sepanjang masa. Dan ya berarti dengan seperti ini dia tidak bisa disebut juga sebagai legenda catur ya, yang terlupakan. Dan inilah teman-teman Mir Sultan Khan, catur dari Asia yang mengguncang percaturan dunia tahun 1930. Request siapa lagi legenda catur yang ingin saya bahas teman-teman?
Dan kalau kalian suka dengan artikel ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Nanti akan saya bahas kisah hidup tentang Mir Sultan Khan di episode Mengenal Pecatur Dunia. Saya pamit, Catur Yes Indonesia Jaya. Mir Sultan Khan everyone.